Teori Ekonomi Mikro. Assalamualaikum, hello guys, kami dari kelompok 9, dengan saya sendiri Sri Suryaningsih. Analisis keuntungan maksimum pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain pasar saham dan obligasi, pasar komoditas dasar seperti emas dan perak, pasar mata uang asing, dan pasar sebagian besar produk pertanian seperti gandum, jagung dan ternak. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. 2. Produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. 3. Setiap produsen adalah pengambil harga, price taker. 4. Perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. 5. MAKSIMISASI profit keuntungan. 6. Tingkat harga produk di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadinya kerugian atau kekecewaan. 2. Konsumen merasa sejahtera, karena bebas memasuki pasar. 3. Terdapat persaingan murni, karena barang yang diperjualbelikan homogen, sama. 4. Harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. 5. Mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. 6. Barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Kelemahan dalam pengembangan teknologi, sebab perusahaan tidak mempunyai dan cukup untuk kegiatan riset dan pengembangan produknya. 2. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial kepada masyarakat, karena ada biaya sosial yang tidak tercakup dalam biaya perusahaan. 3. Adanya barang-barang yang bisa dinikmati dan diproduksi secara kolektif, bersama-sama, dan tidak diperjualbelikan di pasar. Misalnya, KEAMANA dan penegakan hukum. Perusahaan akan mengalami kerugian biaya tetap. Kondisi ini terjadi ketika perusahaan mengalami kondisi sebagai berikut. A. Biaya variabel, PC, adalah sama dengan penerimaan total, TR. B. Biaya variabel rata-rata, AVC, adalah sama dengan harga, B. Perusahaan mendapatkan keuntungan. Terdapat dua pendekatan bagi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya, yaitu 1. Pendekatan total APPROACH. Pada pendekatan ini, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya ketika penerimaan total, TR perusahaan sama dengan biaya totalnya, TC. 2. Pendekatan MARGINAL APPROACH. Pada pendekatan ini, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya ketika penerimaan MARGINAL MR perusahaan sama dengan biaya MARGINALNYA MC, atau ketika MER MC sama dengan keuntungan maksimum dapat dilihat bila posisi sebagai berikut. Keuntungan sama dengan hasil penjualan total, biaya produksi total, atau tambahan keuntungan sama dengan tambahan penjualan total, tambahan biaya. Keuntungan jangka panjang. Di dalam jangka panjang perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan yang luar biasa, melebihi normal. Dalam jangka panjang perusahaan dalam persaingan sempurna cenderung untuk memperoleh keuntungan normal saja. Dalam jangka panjang, perusahaan juga tetap berusaha memaksimumkan profit. Harga ditetapkan pasar dan sama dengan MR. OUTPUT akan naik selama MR MC. Maksimum profit tercapai bila MR sama dengan MC. Dapat dilihat dari contoh berikut di dalam tabel tertera bahwa rumus mencari keuntungan maksimum ialah dengan cara TR kurang TC maka dapatlah keuntungan maksimumnya. Kesimpulan, pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Pasar persaingan sempurna ditandai hal-hal oleh berikut ini yaitu, ada banyak pembeli dan penjual, sebegitu banyaknya sehingga masing-masing hanya membeli dan menjual sebagian sangat kecil saja dari jumlah total yang diperdagangkan di pasar. Perusahaan menjual produk yang standar dan homogen seperti satu gantang gandum atau selembar saham.
Penjual dan pembeli memperoleh informasi secara sempurna tentang harga dan ketersediaan semua sumber daya dan produk. Perusahaan dan sumber daya bebas untuk bergerak atau berpindah, yaitu mereka dalam jangka tertentu dapat dengan mudah masuk atau keluar industri. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua.